Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inang Musfa, NIM C1G1191009. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman mata kuliah birokrasi pemerintahan. Pengertian birokrasi. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatannya. Pengertian birokrasi menurut para ahli. 1. Menurut Maxim birokrasi, birokrasi sebagai instrumen dan suatu kelas untuk berpindah ke kelas lain. Menurut Georg W. Hegel, birokrasi adalah sebagai penghubung antara kepentingan-kepentingan umum dan kepentingan-kepentingan khusus. Kriteria birokrasi. 1. Cara kerja birokrasi didasarkan pada pertimbangan rasional. 2. Birokrasi diisi oleh orang-orang kompeten yang diduduki. 3. Birokrasi bekerja untuk mencapai efisiensi. 4. Memiliki sosialisasi terhadap penimbangan kerja di dalam tubuh birokrasi. 5. Hierarkis kewenangan atas, bawah, dan tengah. 6. Hubungan dalam birokrasi bersifat impersonal bukan profesional. Apakah birokrasi harusnya netral? Jawabannya, kondisi sosial kultural mempengaruhi netralisasi birokrasi. Birokrasi sebisa mungkin tidak berpihak serta kelompok atau satu golongan tertentu. Diperlakukan dengan yang sama. 7. Reformasi birokrasi. Birokrasi harus mampu menyesuaikan perubahan di masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu governance dan apa bedanya governance dan governance. Dalam konsep governance, pemerintahan dianggap sebagai pemain penting dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah-masalah publik karena pemerintahan memiliki birokrasi, anggaran, infrastruktur kewenangan, dan kerangka aturan. Governance lebih merujuk kepada subjek mengatur suatu badan, instansi, atau pemerintah. Sedangkan governance lebih merujuk kepada tata pengolahan konseptual pemerintah sendiri atau pemerintahan. Elemen pokok good governance. Partisipasi, bagaimana memastikan elemen masyarakat dalam mengambil keputusan. 2. Transparansi, bagaimana pengambilan keputusan bisa diketahui secara terbuka. 3. Akuntabilitas, pengambilan keputusan yang dipertanggungjawabkan secara luas. Analisis kuasa. Power. Di sini saya akan menjelaskan apa itu power dan menurut para ahli. Power bisa dilihat di mana aktor A mempengaruhi aktor B yang sebenarnya tidak merupakan kepentingan atau tidak dilakukan oleh aktor B. Itu menurut Robert A. Dahl. Konsep two features of power. Wajah lain dari kekuasaan itu adalah tertekan pada kemampuan seseorang untuk memblok sebuah agenda kepentingan, sebuah isu untuk tidak muncul ke permukaan. Itu menurut Peter Bachram. Sedangkan menurut Stephen Lucas, wajah yang ketiga dari kekuasaan itu bersifat ideologis, di mana kekuasaan perlu adanya extrinsic power secara berlebihan, tetapi bisa membentuk preferensi orang sehingga orang itu melakukan sesuatu secara sukarela. Baik, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.